Oke, assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas tentang gimana cara mengatasi editing lu yang masih lag dan nge-lag terus gitu ya. Ini yang pernah gue alami juga, semoga bisa membantu. Seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, jadi kita udah ada di Premiere nih. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan nge-lag pada saat editing di Adobe Premiere Pro, gue juga pernah mengalami itu dulu ya. Dan di tahun 2018 awal gue ngonten itu pakai PC yang pakai Core i3 doang. RAM-nya juga cuman berapa giga ya? 8 giga gitu. Ya cukup lemot lah. Tapi dari komputer itu gue udah bikin film 2 alam lain yang penuh dengan visual effect segala macem. Dan yaitu antara Premiere dan After Effects gue gabungin ya. Dengan berat pun tetap jadi seperti ini. Nah, itu adalah 2 alam lain dengan proses yang cukup ribet dengan komputer yang lemot. Tapi ada beberapa cara solusi biar supaya ngedit lu nggak terlalu lemot. Oke, kita akan bahas cara yang pertama adalah pergi ke file, project setting, dan general. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu ngoprek Premiere-nya nih, lu merasa, wah laptop gua bang udah bagus nih, GTX berapa, RTX atau apapun lah prosesor dan GPU-nya, tapi kok masih nge-lag nih, gimana nih? Nah, mungkin di sini lu belum diaktifin nih. Biasanya awalnya kayak gini dulu, Mercury Playback Engine Software Only. Jadi dia itu menggunakan kecepatan softwarenya saja. Lu bisa ganti di sini ke CUDA. CUDA ini apa? Ataupun OpenCL ya. Saya ingat gua CUDA itu untuk Nvidia dan OpenCL itu untuk AMD. Ya buat yang lebih tahu bisa kasih tahu di komentar tentang kedua ini, CUDA dan OpenCL. Oke, dan kita klik oke, bam. Dan ini akan lebih cepat. Nah, kalau misalkan tadi keadaan kita itu ada di sini nih di software only, ini akan jadi merah semua nih, tuh kan. Kalau kita play, ini akan patah-patah banget, tuh kan, gak maju sama sekali gitu ya. Dan pergi ke file, project setting general, ganti ke CUDA, pam, bum pam, langsung lancar. Berikutnya langsung masuk ke cara kedua, yaitu perubah preview. Lu bisa pergi ke sini nih, program di sini monitornya, layarnya, dan di sini ada yang tulisannya full. Ada 1/2, half, atau quarter, ataupun yang lebih bawahnya lagi. Nah, kalau lu merasa di full ini patah-patah atau nge-lag ya, lu bisa klik dan ganti ke setengah, jebret. Nah, ini akan mempercepat preview editing lu dan tidak akan mempengaruhi hasil editannya. Ketika udah di-render, hasilnya tetap bagus seperti biasa. Nah, kalau misalkan masih kerasa nge-lag, lu bisa ganti ke 1/4 ataupun kalau pakai 4K ganti ke 1/8. Wayahna bakal ngeblur gambarnya sedikit, tapi aman ya. Nah, tapi kebanyakan orang cuman ganti dari full ke half doang. Ini tuh buat preview panel, tapi buat pause previewnya apa tuh? Ya pas di pause akan jadi bagus lagi. Itu pun akan memperlambat proses editing. Lu bisa pergi ke setting sini nih, gambar gear, dan ganti dari pause resolusinya tadi kan full. Ini yang playbacknya kita udah ganti ke setengah, 1/2. Pause-nya pun ganti ke setengah gitu. Jadi ini akan lebih cepat lagi. Ya kalau misalkan kita ganti ke 1/4 misalkan ya, begitu juga yang pause-nya ganti ke 1/4. Ini akan gambarnya sedikit merusak sedikit buat preview, cuman gak masalah. Ini akan memperlancar editing lu. Begitu. Ya, kita jump langsung ke cara yang ketiga. Di sini ada salah satu cara lagi nih, kita klik dan high quality playback. Ini kan dicentang nih. Kita langsung matiin aja. Gua nggak tahu ini hasilnya akan sebagus itu buat mempercepat editing atau enggak. Cuman di sini kayaknya bisa mempercepat ya. Kalau misalkan high quality playbacknya lo matiin, dia akan ngeplay sesuai dengan kemampuan laptopnya mungkin ya. Jadi begitulah. Ini cara yang berikutnya. Oke, bam. Bisa dinyalain atau dimatiin. Nah, cara yang keempat ini cara yang lebih jitu, ya. Nah, misalkan di sini ada contoh timeline yang merah nih. Kenapa bang RTX tapi masih merah? Ini adalah efek yang terlalu berat, ya. Gua di sini pakai efek di text, ya, pakai sparize, pakai vector motion, pakai animasi segala macem. Jadi bikin berat untuk di preview memang karena kita pakai animation seperti ini nih. Meskipun ini di play bisa aja lancar gitu ya. Cepung gitu ya. Cuman buat lu yang misalkan timeline-nya merah nih. Ini editan lu misalkan anggaplah ini adalah editan yang panjang. Ya, lu lagi ngedit aman-aman aja lancar. Cuman ada sebagian kecil yang merah timeline-nya atau berat atau nge-lag. Bagian itunya doang. Jangan semuanya. Nah, misalkan ini adalah area gua yang merahnya, yang lag-nya. Kita pergi ke sini aja deh, ke timeline dan klik kanan. Mark in, jebret, dan mark out
klik kanan di sini ya, majuin dan markout sampai akhir. Nah, untuk memastikannya dari awal sampai akhir kita tarik aja ininya. Tarik ini dari awal sampai akhir. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah ke kurung nih. Kita pergi ke sequence dan render effects into out atau render into out. Lu pakai kedua itu yang mana aja. Kalau misalkan yang atas gak bisa, pakai yang bawah. Kalau yang bawah gak bisa, pakai yang atas gitu ya. Karena gue di sini pakai effects, jadi render effects into out. Cebung. Nah, dia akan memproses rendering. Ini bukan render jadi video ya, cuman footage-nya akan dibikin lancar buat diedit. Nah, kalau misalnya lu udah ngedit film atau ngedit dokumenter atau wedding atau apapun, ada bagian yang merah-merah yang berat yang lu pengen preview tapi susah, pakailah cara ini supaya previewnya sangat amat lancar. Lancar banget pasti. Nah, tapi kelemahannya hal ini kalau misalnya lu otak-atik lagi, misalkan animasinya lu rubah, color gradingnya lu rubah, itu akan jadi merah lagi. Contoh, misalkan ini gua scale nih sedikit, langsung merah. Nah, jadi ini yang dia ingat adalah footage yang tadi lu udah edit dan render into out. Okay? Jadi udah diingat nih, udah hijau nih. Jadi udah lu tinggal preview aja. Jadi kalau misalkan ada bagian salah, lu betulin lagi dan sequence render effects into out lagi. Gitu ya, gitu banget ya. Oke, cara berikutnya adalah penggunaan dynamic link nih. Misalkan lu mau ngedit pakai After Effects dan disambung ke Premiere Pro nih. Buat yang belum tahu nih, info juga ya. Klik kanan dan replace with After Effects composition. Nah, jadi ini tuh adalah cara untuk bikin visual effect dan softwarenya kebuka dua-duanya biar proses editingnya lebih cepat. Jadi ini adalah project di After Effects ya. Ini tuh nyambung dengan project yang ada di Premiere Pro ini. Nah, footage-nya akan warna pink seperti ini. Ya, misalkan lu di After Effects ini mau kasih efek apa nih? Kasih efek petir kayak ngasih tulisan misalkan ya. Oke, anggaplah lu udah bikin beberapa visual effect di dalam After Effects ini dengan cara diintegrasikan dengan Premiere Pro. Nah, sementara editan yang ada di After Effects akan muncul juga di Premiere Pro-nya nih karena kita jalanin softwarenya bersamaan. Itu dynamic link, diintegrasiin dua-duanya. Ketika lu ngedit apapun di sini, lu ganti warnanya, lu ganti efeknya, tambahin petir segala macem, nanti akan muncul di Premiere Pro di sini. Nah, itu gunanya dynamic link. Nah, kalau udah kayak gitu, lu akan coba play di sini. Nah, ini akan lebih berat ya, meskipun tuh kan kelihatan nih nge-lag patah-patah. Dan kalau tambah efek yang lebih berat lagi, akan lebih berat lagi. Nah, caranya untuk mengatasi ini semua supaya lebih simple, lu nggak usah render yang ada di After Effects ini lalu dimasukin ke Premiere, itu ribet. Kita buka Premiere Pro-nya, ini kan merah nih ya. Ini warna pink adalah footage yang sudah disambungkan ke After Effects. Gimana caranya biar lebih cepat gitu ya? Klik kanan aja yang pinknya, pergi ke render and replace. Settingannya lu atur udah default dari sana, klik OK dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang footage yang udah tadi diintegrasiin sudah lancar jaya buat ditonton ya. Hasilnya akan jadi warna ungu nih. Kalau yang normal kan biru ya, yang warna ungu udah di render and replace. Tapi kelemahannya yang ini, kalau misalnya lo dirubah lagi di After Effects-nya, di sini tidak akan berubah. Jadi dimatangin tuh udah cepret, dipatenin ya. Jadi dia akan lancar untuk di preview. Meskipun udah dikasih efek yang berat, mau 3D kayak mau petir kayak mau api mau apapun yang udah lu masukin ke After Effects ini, tadi render and replace jadi lebih lancar. Gua pas bikin film efek-efek berat pakai cara ini, jadi lebih simple gitu ya. Render and replace supaya previewnya lancar. Kalau misalkan efek lu udah yakin udah beres sudah matang, ya udah pakailah cara itu. Dan sekarang After Effects-nya udah bisa di close, jadi aman gitu ya. Oke, itu adalah beberapa cara mempercepat lag di Adobe Premiere Pro. Kalau masih merasa nge-lag juga, ini sudah saatnya lu upgrade alat ya. Untuk zaman sekarang gimana caranya? Cari aja laptop gaming, simple. Laptop gaming udah pasti kuat ngedit gitu ya. After Effects spesifiknya sebenarnya lebih membutuhkan RAM yang besar. Untuk Premiere Pro sebenarnya lebih membutuhkan VGA yang besar gitu ya. Ya kalau dua-duanya besar lebih bagus gitu ya. Di sini gue pakai RTX 3050-an. Udah oke lah buat ngedit ya. Meskipun lu pakai RTX 2000 sekian atau GTX 1600 sekian, itu sebenarnya masih aman aja. Yang penting ya lu bisa pakai cara-cara yang tadi juga kalau misalkan pengen lebih lancar. Atau ya udah pakailah 1080p, gak usah 4K dulu karena emang ribet juga. Untuk apa kebutuhannya? Untuk YouTube doang, di HP nontonnya di laptop, bukan di layar bioskop. Dan lu bukan lagi bikin film ya. Buat gue pribadi sehari-hari masih pakai 1080p buat konten-konten gitu ya. Jarang banget lah pakai 4K.
Jadi segitu aja konten gue kali ini. Buat lo yang butuh tutorial Premiere Pro dari basic sampai bisa, gue udah punya kelas online yang harganya cuma 200.000. Lo bisa beli aja, cek di description di bawah. Lo bisa dapetin loot gue juga. Biar bisa color grading kayak begini, jadi kayak begini gitu ya. Lu bisa pakai loot gua, dan ada juga video cara pakai color gradingnya seperti apa. Ada 19 materi dari nol banget nih. Gue saranin buat pemula banget, bukan yang udah bisa ngedit, sampai seenggaknya nanti lu ngerti basic editing dan lu bisa kembangin sendiri skillnya. Oke, segitu aja video kali ini. Assalamualaikum men.